Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nursali Insani dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pembuktian dan juga teori yang ada dalam sistem pembuktian itu sendiri. Nah, ada berapa macam sih sebenarnya teori dalam sistem pembuktian? Dan video ini akan dibahas ya, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan penjelasannya. Sebelum kita membahas mengenai teori tentang sistem pembuktian, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian sistem pembuktian. Saya mengutip dari pendapatnya Alfitra di dalam bukunya tentang hukum pembuktian. Saya akan bacakan pengertian sistem pembuktian di dalam buku tersebut. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan, serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan. Kan seperti itu ya. Nah, dari apa yang saya baca di buku tersebut, saya mengambil atau memahami ya bahwa pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan. Berarti alat-alat bukti tersebut telah tertulis di dalam hukum positif, yang mana alat bukti tersebut menjadi acuan atau dasar dalam sistem pembuktian. Kemudian penguraian alat bukti. Nah, bagaimana alat bukti tersebut dijelaskan satu persatu dalam proses pembuktian. Kemudian dengan cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan. Nah, di sini dipergunakan untuk apa? Untuk membuktikan dakwaan daripada penuntut umum. Atau kalau untuk seorang terdakwa atau penasihat hukumnya, setidaknya untuk meringankan daripada kliennya tersebut. Dan bagi hakim sendiri, alat-alat bukti ini nanti bertujuan untuk menentukan putusan apa yang akan diberikan kepada seorang terdakwa. Sistem pembuktian itu sendiri dibagi menjadi dua teori. Jadi ada dua teori tentang sistem pembuktian. Yang pertama, sistem pembuktian positif atau positive wetlock. Yang kedua, ada sistem pembuktian negatif atau negative wetlock. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama dari sistem pembuktian positif dan sistem pembuktian negatif itu, kalau yang positif untuk alat bukti itu untuk pembuktian itu hanya didasarkan pada alat-alat bukti saja. Sedangkan untuk pembuktian secara negatif itu didasarkan bukan hanya kepada alat bukti, tetapi juga pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim di sini disebut juga sebagai hati nurani daripada hakim. Nah, kalau di sistem pembuktian secara positif, terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudah diatur di dalam undang-undang atau hukum positif. Sedangkan kalau pembuktian secara negatif, ya sistem pembuktian negatif atau negative wetlock, terdakwa ini bukan hanya dinyatakan bersalah berdasarkan alat bukti saja, tetapi ditambah dengan keyakinan hakim. Perbedaan selanjutnya dari sistem pembuktian secara positif dan sistem pembuktian secara negatif, di mana di dalam sistem pembuktian secara positif, keyakinan hakim ini diabaikan. Karena kenapa? Alat bukti merupakan hal yang paling penting di dalam undang-undang. Intinya, ketika seorang terdakwa atau seseorang yang telah terbukti melalui alat bukti tersebut dan
cara-cara yang diatur dalam sistem pembuktian itu terbukti bahwa dia melakukan suatu pelanggaran hukum, maka hakim akan memutus bersalah kepada orang tersebut. Kebalikan dari sistem pembuktian secara negatif, di mana keyakinan hakim merupakan hal yang penting di dalam sistem pembuktian secara negatif, karena bagian dari sistem pembuktian. Hal ini berpengaruh ketika alat bukti yang dihadirkan dapat membuktikan bahwa terdakwa atau seseorang ini melakukan suatu pelanggaran hukum, tapi hakim tidak yakin bahwa orang ini melakukan suatu pelanggaran hukum, maka orang itu bisa diputus bebas. Nah, hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang tersebut. Karena kenapa? Dalam sistem pembuktian secara negatif, keyakinan hakim merupakan bagian dari sistem pembuktian. Perbedaan selanjutnya dari sistem pembuktian secara positif dan negatif. Jika di pembuktian secara positif, hakim berusaha akan membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti saja tanpa dipengaruhi oleh keyakinan hakim atau hati nuraninya. Jadi, terdakwa dapat diputus bersalah atau seseorang ini bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan hukum, ya, karena yang dicari adalah kebenaran secara formal. Hal ini banyak dipergunakan dalam perkara-perkara perdata. Sedangkan dalam sistem pembuktian secara negatif ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu wettelig negatif. Yang saya katakan tadi, sistem pembuktian secara negatif atau negatif wettelig. Wettelig sendiri artinya adalah alat bukti, ya. Sedangkan negatif itu adalah keyakinan hakim atau hati nurani. Jadi, alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, ya, hanya yang diatur dalam undang-undang, tidak bisa ditambah dengan alat bukti yang lain selain yang diatur dalam undang-undang. Alat bukti itu atau sesuatu yang ditambahkan di luar yang diatur dalam undang-undang tidak bisa memaksa seorang hakim untuk meyakinkan hati nuraninya bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Jadi tidak bisa dipengaruhi keyakinan hakimnya dengan alat bukti di luar apa yang diatur dalam undang-undang. Setelah kita tahu dua teori tentang sistem pembuktian itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pembuktian secara negatif atau negatif wettelig. Hal ini terbukti di dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya yang berbunyi sebagai berikut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, jadi selain didasarkan kepada dua alat bukti, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Barulah seseorang itu bisa diputus bersalah. Hakim ini harus yakin ketika suatu alat bukti yang dihadirkan itu mengarah kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, tapi hakim ini tidak yakin bahwa orang ini melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan, maka harus dibebaskan. Nah, dari pasal 183 itu juga ya dapat dilihat di mana harus didasarkan kepada alat bukti juga. Ya, tidak didasarkan kepada alat bukti saja, tapi ditambah juga dengan keyakinan hakim. Ya, jadi kalau tidak memperoleh keyakinan hakim, maka seorang terdakwa itu harus diputus bebas. Tadi kan saya katakan bahwa di dalam sistem pembuktian yang diatur di dalam
hukum pidana, ya hukum acara pidana, itu didasarkan kepada minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Tetapi 2 alat bukti minimal ini dapat disimpangi dengan 1 alat bukti saja. Di dalam penjelasan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam proses pemeriksaan cepat, alat bukti itu bisa minimal 1 alat bukti. Di mana hal ini, ya, proses perkara cepat diatur di dalam antara pasal 205 sampai 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di mana ketika kita buka di bagian ke-6 acara pemeriksaan cepat. Nah, jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri itu acara pemeriksaan cepat itu diatur dalam 205 sampai 206. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai sistem pembuktian dan juga teori yang diatur dalam sistem pembuktian dan perbedaannya. Nah, setelah mempelajari itu, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada kritik dan saran, boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Akhir kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.